Shalom, saudara dan saudari yang kami kasihi dalam nama Yesus Mesias. Tema khotbah kali ini ialah Yahweh Roh adalah sumber kuasa utama manusia hidup berkemenangan. Saudara dan saudari, kita telah diberitahu bahwa negara-negara barat, blok NATO, sudah memiliki lebih 6.000 bom nuklir. Ini tidak termasuk bom nuklir yang dimiliki oleh Rusia, China, Korea Utara, dan negara-negara lain. Jadi saudaraku dan saudari dalam nama Yesus Mesias, kehidupan manusia di masa depan ini semakin sukar karena kehadiran bom nuklir dan memiliki kuasa peledak yang luar biasa. Dan selain daripada bom nuklir, mereka juga memiliki bom-bom yang lain seperti bom neutron, bom hidrogen, bom kuman, dan yang terakhir ini ialah dipanggil bom antimatter, di mana antimatter ini adalah sejenis bom yang lebih kuat daripada bom nuklir. Dikatakan bahwa dengan sebiji bom antimatter ini bisa menghancurkan seluruh semenanjung Malaysia, Indonesia, termasuk Kalimantan. Betapa ngerinya kuasa letupan bom yang baru ditemui yang dipanggil bom antimatter. Nah saudara, sekali lagi saya tekankan bahwa manusia sedang menghadapi hari-hari yang sukar menjelang kedatangan Yesus Mesias bagi kali kedua untuk menghakimi manusia. Nah, bagi jutaan manusia adalah suatu yang sangat menakutkan bahwa para pemimpin dunia di beberapa negara boleh menjunamkan dunia ini ke dalam satu peperangan nuklir. Saya ulangi, satu peperangan nuklir dengan hanya menekankan butang. Bayangkan betapa kuat teruknya impak jikalau terjadinya peperangan nuklir. Artinya masa sukar, terlalu sukar bagi kita untuk menghadapinya. Ya saudara dan saudari, nampaknya bahwa mereka ini kini mampu melancarkan peluru berpandu berkuasa nuklir yang boleh sampai ke mana-mana kota besar di dunia ini. Nah saudara, Yeshua sememangnya tepat di dalam kata-katanya apabila dia memberikan amaran di dalam Injil Lukas pasal 21 bermula dari ayat 26 sampai 28. Dia berkata, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikian kata Yesus Mesias. Saudara, apa kesan kemusnahan oleh perang nuklir? Untuk pertama kalinya di dalam sejarah bangsa manusia, saudara dan saudari, mereka kini memiliki keupayaan dan kemampuan untuk memusnahkan dirinya sendiri. Saudara dan saudari, pemusnahan oleh nuklir adalah satu kemungkinan yang boleh berlaku. Nah, apakah kesannya dari suatu serangan nuklir yang terjadi? Di sini ada satu jawatan kuasa Senat Amerika Serikat
mengenai hubungan luar negara telah menjalankan satu kajian saintifik ke atas kesan daripada perang nuklir. Para ahli sains dari antara University Amerika Syarikat yang paling berprestige telah turut terlibat. Berikut adalah penemuan mereka, saudara dan saudari. Di samping puluhan juta kematian pada beberapa hari dan minggu selepas serangan berlaku, kemungkinan akan disusuli oleh jutaan, mungkin puluhan juta kematian pada beberapa bulan atau tahun yang menyusul. Di samping kemusnahan ekonomi yang luar biasa besarnya disebabkan oleh letupan bom nuklir itu sendiri, akan berlaku beberapa tahun berikutnya. Apabila kesan keruntuhan ekonomi akan menurun lagi akibat bakalan yang dihanguskan dan mesin menjadi reput dengan lebih pantas daripada jumlah yang diproduksikan untuk menggantikannya. Tiada sesiapapun yang boleh menganggarkan kesan kejatuhan tamadun industri di kawasan yang diserang. Tambahan kemungkinan kerusakan nyata terhadap ekologi dalam jangka panjang yang pasti akan wujud. Demikianlah laporan daripada mereka. Saudara dan saudari yang kami kasih dalam nama Yeshua Mesias, tanpa pertolongan dari Elohim Yahweh, ternyata masa depan boleh menjadi suatu yang menyedihkan. Ia boleh menjadi suatu yang pasti sangat menakutkan, itu saudara dan saudari. Itu sebab mengapa Yeshua Mesias berkata bahwa orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Itu kenyataannya. Nah, tekanan emosi merupakan salah satu penyebab penyakit berlaku hari ini. Manusia merasa tertekan tentang masa hadapan yang tidak pasti. Mereka tidak pasti apa akan terjadi kepada mereka, kepada anak-anak mereka, kepada cucu cicit mereka. Mereka tidak tahu apa yang harus dijagakan. Dan saudara dan saudari dalam nama Yeshua Mesias, ketika memandang 2000 tahun ke masa depan, Yohanes menerima wahyu. Dan wahyu itu telah menyatakan kemungkinan kemusnahan dunia yang akan kita sedang saksikan berlaku di depan mata kita sekarang ini. Namun terdapat satu perbedaan yang besar. Yohanes mengatakan harapan untuk hari ini, hari esok, dan selama-lamanya. Saya ulangi, Yohanes menyatakan ada harapan untuk hari ini, ada harapan juga untuk hari esok, dan ada harapan untuk selama-lamanya. Yohanes menerima wahyu daripada Elohim Yahweh tentang masa hadapan manusia dan dunia ini. Dia catatkannya di dalam kitab wahyu. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Elohim kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Elohim Yahweh di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Elohim Yahweh sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Elohim Yahweh yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu.
kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayat 18. Dan saudara dan saudari dalam Yeshua Masiah, bangsa-bangsa di dunia ini akan menjadi takut, gemetar di hadapan Yeshua Masiah yang hidup. Saudara dan saudari, para pemimpin dunia yang zalim tidak akan bisa memusnahkan dunia ini, meskipun mereka saling memerangi antara satu sama lain dalam bentuk kemusnahan nuklir secara besar-besaran. Kenapa, saudara? Sebab Elohim Yahweh turut campur tangan. Bumi dan manusia akan gemetar ketakutan. Perang nuklir mengancam. Namun Elohim Yahweh kita yang berkuasa campur tangan agar tidak terjadinya kemusnahan yang luar biasa yang bisa mengancam kehidupan manusia seluruhnya. Saudara dan saudari, Tuhan Elohim Yahweh adalah yang akhirnya akan menentukan. Dia akan melakukan tindakan yang terakhir, dan cahaya dari kebenaran syurga akan diwartakan, akan dinampakkan, akan dinyatakan kepada setiap bangsa, bahasa, suku, dan manusia. Berpuluh-puluh ribu orang yang belum mendengar Injil itu akan menyahut kepada firman Elohim. Surga sedang menyediakan kebangkitan rohani terbesar yang pernah terjadi di dalam dunia kita, saudara dan saudara. Pada suatu masa krisis yang belum pernah terjadi, Elohim sedang bersiap sedia untuk melakukan sesuatu yang menakjubkan, dan Anda dan saya boleh menjadi sebahagian daripadanya. Itulah yang saya ingin kongsikan dengan Anda di dalam khotbah ini. Saudara dan saudari yang kami kasih dalam nama Yeshua Masiah, Roh Suci atau Roh Kudus juga dikenali Yahweh Roh sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa di dalam dunia kita. Dan malah sekarang ini dia sedang melakukan sesuatu yang menakjubkan, dan kita tidak mau terlepas peluang menyertainya. Amin, saudara. Terdapat dua aspek yang saya mau kongsikan mengenai tindakan besar Elohim akan lakukan pada hari-hari terakhir dunia ini. Pertama, ialah apa yang angin kencang Roh Kudus itu mau lakukan di dalam diri kita. Dan kedua, apa yang Roh Kudus itu akan lakukan melalui kita. Berikut ini adalah dua ayat yang biasa kita baca mengenai angin roh itu. Nah, doa saya adalah agar Roh Kudus ini akan menyentuh hati Anda dan dengan penuh kuasa bertindak di dalam jiwa Anda ketika Anda mendengar khotbah ini. Saudara dan saudari yang kami kasih dalam nama Yeshua Masiah, sementara saudara dan saudari mendengar khotbah ini, mintalah pada Elohim Yahweh untuk membuka hati Anda kepada gerakan Roh Kudus, Roh Suci atau yang dikenali Yahweh Roh. Minta dari Dia untuk menekankan kehendaknya dengan amat mendalam ke dalam hati Anda saat ini. Roh Kudus tidak akan dapat melakukan lebih banyak dengan kita, sehinggalah terlebih dahulu Dia telah melakukan sesuatu untuk kita. Dia tidak dapat banyak lakukan melalui kita, sehinggalah kita dengan rela hati bersetuju dan minta dipimpin, minta dipakai oleh kuasa Roh Kudus. Berikut adalah satu contoh kisah Nikodemus. Kisah Nikodemus ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena ini menceritakan tentang seseorang yang penuh kehormatan, memiliki jabatan tinggi, namun di dalam hatinya masih kosong, ingin mencari sesuatu. Dengan kesungguhan hatinya mencari kebenaran, akhirnya orang ini dapat menemui kebenaran. Seseorang yang kaya atau miskin,
kalau tidak ada kejujuran hati mencari kebenaran, pasti dia tidak bisa menemui kebenaran, saudara dan saudariku. Biarpun dia miskin, biarpun dia kaya, kalau dia jujur mencari kebenaran, akhirnya dia bisa menemui kebenaran itu. Biarpun dia daripada penganut-penganut agama lain, biarpun dia bukan dilahirkan dalam keluarga Kristen, kalau di dalam hatinya mencari kebenaran, akhirnya dia bisa menemui kebenaran. Amin, saudaraku. Siapakah Nikodemus ini yang telah menemui Yeshua pada waktu malam? Kita tahu bahwa dia tentu seorang yang sangat kaya. Menurut Injil Yohanes, apabila Yeshua mati, dia telah membawa campuran minyak mur dengan minyak gahar, kira-kira 50 kati beratnya, untuk meminyaki tubuh Kristus, untuk melumuri tubuh Kristus dengan minyak yang sangat mahal ini. Menurut Yohanes pasal 19 ayat 39. Nah saudara, hanya seorang yang kaya yang mampu membawa campuran minyak yang mahal seperti itu. Nikodemus sangat disegani. Dan dia adalah daripada keluarga yang sangat luar biasa, aristokratik. Dari keluarga yang sangat aristokratik. Dia sangat dikenali di Yerusalem. Dia juga adalah seorang Farisi. Dalam banyak hal, orang Farisi ini adalah satu kumpulan masyarakat yang terbaik di seluruh negara Yahudi itu. Terdapat kira-kira 6.000 ahli mereka di seluruh Israel. Mereka telah mengambil satu sumpah suci untuk menghabiskan kehidupan mereka dalam menuruti sepenuh hati, teliti terhadap setiap aspek hukum Yahudi. Berikut adalah asas pemahaman mereka terhadap kitab Taurat atau 5 buku pertama di dalam Alkitab. Saudara dan saudari, hukum itu lengkap. Ia mengandungi segala-gala yang diperlukan untuk menjalani satu kehidupan yang baik. Oleh itu, di dalam hukum harus ada undang-undang dan peraturan untuk mentadbir urus setiap kejadian yang mungkin berlaku pada setiap saat dalam kehidupan setiap manusia yang mungkin. Nah saudaraku dan saudari, dalam nama Yeshua Masiah, Nikodemus adalah ahli Sanhedrin. Apakah Sanhedrin ini? Sanhedrin adalah mahkamah tinggi bagi orang Yahudi dan terdiri daripada 71 ahli. Dia seorang yang setia mengembalikan persepuluhan, memelihara hari Sabat, seorang Yahudi yang mengamalkan pembaharuan kesehatan dan yang menanti-nantikan kedatangan Mesias. Namun ada sesuatu hal lain mengenai Nikodemus yang perlu kita berikan perhatian. Saudara dan saudari, Nikodemus adalah seorang yang keliru. Sama dengan kita, ada masanya kita keliru. Dia memiliki segala penampilan luaran tentang keagamaannya. Namun ada sesuatu yang kurang secara dramatik dalam dirinya. Dia sadar itu. Tindakan-tindakan luarannya tidak dapat memenuhi keperluan hatinya. Jauh di dalam batin jiwanya ada sesuatu yang kurang. Hal inilah telah berlaku dahulu dan ia berlaku sekarang juga. Seringkali apa yang kita lihat di luar sebenarnya tidak berlaku di bahagian dalam. Seringkali apa yang kita lihat atau seringkali apa yang kelihatan oleh mata bukanlah yang sebenarnya berlaku di dalam. Jubah keagamaan tidak dapat memenuhi keperluan hati kita, saudara dan saudari. Nah, Nikodemus ini tidak berpuas hati dengan apa yang ada pada dirinya. Dan dia inginkan lebih banyak lagi. Terdapat suatu perasaan lapar yang tersembunyi, perasaan dahaga yang tidak dapat dipuaskan, yang tidak dapat dipenuhi oleh semua bentuk amalan agama Yudisme ini. Nah, saudara dan saudari, sifat keagamaan tidak pernah menjadi pengganti kepada sifat kerohanian. Saya ulangi, keagamaan kita sebenarnya tidak pernah bisa menjadi pengganti kepada sifat kerohanian. Nikodemus telah datang pada waktu malam untuk mendapatkan cahaya.
Dia telah datang dalam kegelapan untuk menemukan hari baharu yang baru terbit. Dia telah datang secara rahasia, namun kemudiannya dia akan bersaksi secara umum. Nah, saudara dan saudari, ketika berbicara kepada Yeshua Mashiach, dia berkata, "Ya Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Elohim Yahweh." Yohanes pasal ketiga ayat 2. Ketika menyadari apa yang dia perlukan dan memahami kerinduannya yang mendalam, Yeshua Mashiach mengabaikan kata-katanya dan berbicara langsung ke dalam hatinya. Yeshua langsung berbicara ke dalam hati orang itu. Yeshua menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim." Ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Nikodemus merasa sangat terperanjat. Dia tidak memahami sebenarnya apa maksud kata-kata Yeshua. Lalu dia bertanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Seorang halitulegia, William Buckley, mengungkap semula pertanyaan Nikodemus itu seperti berikut. Dia mencatat, kira-kira begini perkataan Nikodemus, katanya. Engkau berbicara mengenai dilahirkan semula? Engkau berbicara mengenai satu perubahan radikal dan asasi ini yang sangat diperlukan? Namun di dalam pengalaman saya itu adalah mustahil. Tiada yang saya inginkan lebih daripada itu. Namun engkau harus beritahu kepada saya, seorang yang sudah dewasa sepenuhnya, yang kembali masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan sekali lagi. Begitulah ungkapan William Buckley. Bukankah mengenai keinginan terhadap perubahan ini yang Nikodemus persoalkan, saudara dan saudari? Tetapi kemungkinan perubahan itu boleh berlaku. Dia tahu bahwa dia perlukan satu perubahan hati, tetapi tidak berdaya mencapaikannya. Dia tahu ada sesuatu yang kurang. Dia tahu dia perlu sesuatu untuk transformasi secara radikal. Dia mau satu perubahan. Dia inginkan satu perubahan, tetapi dia tidak dapat mengubah dirinya sendiri. Saudara dan saudari yang kami kasih dalam nama Yeshua Mashiach, mungkin Anda juga pernah merasakan perkara yang sama apa yang dirasai oleh Nikodemus. Anda memiliki sesuatu bentuk penampilan keagamaan, namun ada sesuatu yang kurang di bagian dalam diri saudara dan saudari. Terdapat sesuatu kerinduan di dalam hatimu, di dalam hati Anda, untuk ingin pergi jauh lebih dalam lagi. Tetapi Anda tertanya-tanya semada Anda boleh lakukan atau tidak. Atau kemungkinan Anda langsung tidak bersikap seperti seorang yang beragama. Namun sama seperti Nikodemus, terdapat sesuatu kerinduan mendalam di dalam batin Anda. Anda inginkan sesuatu yang lebih lagi di dalam hidup, tetapi tidak pasti apakah itu. Anda merasakan sesuatu kekosongan di dalam diri Anda yang seakan-akan tiada yang dapat memenuhinya. Saudara dan saudari, pada titik inilah Yeshua Mashiach memperkenalkan sumber kuasa terbesar di dalam alam semesta. Yeshua Mashiach berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang itu tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim Yahweh." Air adalah lambang penyucian, roh adalah lambang kuasa. Yeshua Mashiach meneruskan perkataannya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar.
engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah kata Yeshua Masiah kepada Nikodemus. Nah, saudara dan saudari, mari kita lihat ayat ini dengan teliti. Yeshua meletakkan satu hukum agung. Sekali lagi, Yeshua meletakkan satu hukum agung mengenai sifat manusia. Jika dibiarkan sendirian, tanpa bantuan ilahi, kita adalah daging dan akan berjuang dengan kekalahan yang mengecewakan. Jika dibiarkan sendirian, kita tidak berdaya. Di dalam keadaan keberdosaan, kita dengan warisan dan kecenderungan yang dipupuk dalam dosa, dipupuk terhadap dosa, maka kita tidak boleh menang tanpa bantuan dari Elohim Yahweh, tanpa bantuan ilahi. Ini adalah hakikat. Inilah hakikatnya. Ini adalah hakikat sejagat mengenai sifat manusia, saudara dan saudari, dalam nama Yeshua Masiah. Nah, saudara, hidup diubah oleh kasih kurnia. Hanya dengan kasih kurnia, hidup seseorang boleh berubah. Kasih kurnia yang diberikan oleh Elohim Yahweh kepada orang itu. Orang itu bisa hidup, bisa berubah hidupnya. Saudara dan saudari, namun menurut Yeshua Masiah, kemenangan itu boleh dicapai. Hidup kita boleh diubah secara radikal. Kita boleh mendapatkan makna dan tujuan mendalam di dalam kehidupan, dan juga kuasa untuk berubah. Apabila pribadi ketiga dalam ketuhanan Elohim, yaitu Roh Suci atau yang dikenali namanya Yahweh Roh, masuk ke dalam hidup kita. Dia adalah unsur kuasa ilahi. Saudara dan saudari, apabila Roh Suci, Roh Kudus atau Yahweh Roh, Yahruah ini bertiup seperti angin ke dalam hati dan kehidupan umat, percaya kekalahan yang mengecewakan akan bertukar menjadi kemenangan yang berkemuliaan. Sekali lagi saya ulang, saudara. Apabila Roh Kudus bertiup seperti angin ke dalam hati dan kehidupan umat yang percaya, maka kekalahan, kegagalan yang mengecewakan akan bertukar menjadi kemenangan yang berkemuliaan. Ada amin, saudara? Berikut adalah contoh-contohnya. Apabila Roh Kudus bertiup ke atas murid-muridnya, atau dengan kata lain, angin roh telah bertiup ke atas murid-muridnya, apa terjadi? Yakobus dan Yohanes yang bergelar anak-anak kuntur akhirnya telah berubah menjadi murid-murid yang kekasih. Thomas, seorang yang dipenuhi dengan keraguan-raguan, setelah dipenuhi Roh Kudus, kini telah dipenuhi dengan iman. Petrus, seorang yang lemah dan berdolak dalih, akhirnya telah menjadi teguh dan gagah berani, rela menghadapi kematiannya. Angin Roh Suci telah bertiup ke atas beberapa orang Yahudi yang tersisih, orang Yahudi yang tinggal, yang menderita di lain-lain tempat. Seorang peniaga yang licik bernama Simon, penuh dengan kekosongan dalam hatinya dan memiliki kerinduan untuk hidup baru, akhirnya telah tersentuh oleh hadirat Kristus yang hidup. Menjadilah dia seorang yang luar biasa, pengikut Yeshua Masiah. Dua orang yang dirasuk roh jahat telah dibebaskan dan menjadi misionari Kristen yang pertama. Seorang gadis cantik yang telah mencemarkan kemurnian moralnya telah diubah oleh kasih kurnia melalui urapan Roh Kudus
Maria adalah yang terakhir berada di salib. Maksud dia adalah pribadi yang terakhir melawat Yahshua Mashiach tergantung di kayu salib. Dia datang seorang diri dan melihat Yahshua tergantung di atas kayu salib. Dan dialah yang pertama berada di kubur Yahshua Mashiach. Dia telah menjadi saksi yang berkuasa terhadap kasih penebusan Yahshua Mashiach. Dan selain daripada itu, angin Roh Kudus, angin Roh Suci telah bertiup ke beberapa orang lagi. Seorang petani Afrika bernama Simon yang dengan senang hati memikul salib Kristus mendaki bukit Golgota, walaupun berhadapan dengan cumuan dan ejekan. Dia sanggup memikul salib Kristus. Nah, seorang penjenayah yang telah melalui satu kehidupan yang tragis, dia telah digantung di kayu salib bersama Yeshua. Dan di dalam sekelip mata, hidupnya telah berubah. Seorang ketua prajurit Romawi yang kejam telah mengalami satu perubahan di dalam hatinya semasa dia menyaksikan Yeshua dipaku di kayu salib, lalu digantung di situ. Dia melihat sendiri Yahshua Mashiach terseksa derita ketika Yahshua Mashiach terpaku di kayu salib oleh kuasa Roh Kudus. Dia telah menyaksikan mujizat kasih dan hidupnya telah berubah seterusnya. Selain daripada itu, seorang penganiaya umat Kristen dengan semangat berkobar-kobar, namanya Saulus, seorang penganiaya, telah berubah menjadi Paulus, rasul dan penginjil yang hebat, saudaraku. Saudara dan saudara, Roh Kudus masih mengerjakan mujizat kasih kurnia ilahi di dalam hati manusia sekarang ini. Apa yang tidak akan capai oleh diri kita sendiri, Roh Kudus boleh laksanakannya di dalam diri kita. Apa yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Dia. Angin Roh itu sangat berkuasa, saudara dan saudara. Ia boleh mengubah hidup seseorang. Ia dapat menimbulkan satu kesadaran di mana seorang itu sadar untuk berubah, sadar untuk diubah. Dia boleh mengubah hidup seseorang. Ia dapat menumbuhkan seseorang bertumbuh dalam kerohanian. Berikut adalah kenyataan berkuasa oleh Rasul Paulus, saudara dan saudariku. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ialah begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Nah, kita menjadi satu ciptaan baru di dalam Kristus. Ciptaan baru di dalam Mesias. Roh Kudus semada yang secara aktif telah bekerja pada penciptaan yang asal untuk membawa kehidupan ke dalam dunia ini, akan mencipta semula hidup baru di dalam setiap orang yang membuka hati mereka kepada kuasanya yang mengubah hidup kita. Rasul Paulus kemudiannya menambahkan dengan kata-kata berikut, kata-kata yang meyakinkan berikut. Dia berkata, tetapi ketika nyata kemurahan Elohim, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus pasal ketiga ayat 4 hingga 5. Saudara dan saudari, pembaharuan itu bekerja di bahagian jiwa kita yang paling dalam, mengubah pemikiran kita, menyusun semula kemesraan kita, mengarah semula kehendak kita,
dan mengubah tindakan kita. Ketika menulis kepada umat percaya di Efesus yang tinggal di tengah-tengah masyarakat yang mundur dan merusuk iman mereka, Rasul Paulus mau mereka mengetahui bahwa betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di syurga. Efesus pasal 1 ayat 19 hingga 20. Saudara dan saudari, kekristenan itu bukan sekadar menerima satu rangka kepercayaan. Saya ulangi, kekristenan itu bukan sekadar menerima satu rangka kepercayaan dan berusaha dengan sia-sia untuk menghidupinya. Ya, bukan mengenai mengetapkan gigi dan berkata, saya akan lakukan ini walaupun ia akan membunuh saya. Kekristenan adalah mengenai mengasihi Yahshua Amasya yang telah menebuskan kita di atas salib Kalvari. Maka melalui Roh Kudus-Nya kita membiarkan dia untuk mengubah hidup kita. Amin, saudara. Roh Kudus adalah pemberian Yahshua Amasya yang paling berharga kepada Anda dan saya. Yahshua Amasya merindukan agar angin roh bertiup di dalam hidup Anda dan saya saat ini. Dan mengubahnya secara radikal untuk menjadi serasi dengan image-Nya. Saudara dan saudari, semoga dengan khotbah ini Anda tersentuh untuk mengizinkan Roh Kudus mengubah hidup saudara. Mengizinkan Roh Kudus masuk dalam hidup saudara. Mengizinkan Roh Kudus memimpin saudara dan saudari ke arah kebenaran. Amin.